Kacau balau, tubuh-tubuh tak bernyawa ditemukan setelah serangan udara di Myanmar. Tubuh-tubuh tak bernyawa ditemukan setelah serangan udara militer di Makwai, Myanmar. Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, Myanmar berada dalam kekacauan yang parah. Kelompok pemberontak berupaya mengatasi kekejaman junta, sementara militer yang berkuasa terus menebar serangan udara. 2 dari 9 korban yang ditemukan setelah serangan udara adalah anggota pasukan pertahanan diri anti kudeta, sedangkan sisanya adalah warga sipil termasuk anak-anak. Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 22 Desember 2021, setidaknya 9 mayat telah ditemukan di wilayah tengah Myanmar menyusul dugaan serangan udara oleh pasukan militer. Situs berita Myanmar, No, melaporkan pada hari Selasa 21 Desember 2021 bahwa mayat-mayat itu ditemukan oleh anggota tim pencarian dan penyelamatan yang mencapai pinggiran desa Nan Her di kota Gangau, wilayah Makwei setelah serangan. Hanya 2 dari korban yang merupakan anggota pasukan pertahanan diri anti kudeta, sedangkan sisanya adalah penduduk desa, tambah laporan itu. Berita penemuan muncul ketika penduduk di daerah itu dan seorang juru bicara milisi anti kudeta mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pasukan militer mengerahkan setidaknya 1 helikopter untuk melakukan serangan udara ketika pemerintah militer berjuang untuk mematahkan perlawanan terhadap kudeta. Myanmar No, bagaimanapun mengatakan bahwa sebanyak 3 helikopter bertanggung jawab atas serangan udara mematikan itu. Penduduk setempat lainnya mengatakan kepada AFP bahwa militer menggunakan 5 helikopter dalam serangan itu dan bahwa pasukan telah menembaki desa berpenduduk sekitar 6.000 orang itu dari udara. Milisi anti kudeta bermunculan di seluruh Myanmar untuk melawan setelah kudeta Februari. Pemerintah militer telah membalas dengan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang menurut kelompok pemantau lokal telah menewaskan lebih dari 1.300 orang. Pasukan Pertahanan Rakyat atau PDF ini telah mengejutkan tentara dengan keefektifannya, kata para analisis kepada AFP, yang menyeret pasukan Jenderal Min Aung Hlaing ke dalam kebuntuan berdarah. Pada hari Jumat 17 Desember, pasukan militer pertama kali melancarkan serangan terhadap pertemuan PDF di wilayah tengah Sagaing yang berdekatan dengan Makwei menggunakan helikopter dan jet tempur, kata penduduk kepada AFP. Juru bicara militer Zhao Mintun membenarkan bahwa militer telah menggunakan helikopter dalam serangan tanpa mengatakan bagaimana mereka digunakan. Dia mengatakan tidak memiliki data mengenai korban. Militer biasanya memanggil helikopter dan serangan udara ketika pasukan darat berjuang, kata para analisis. Pada bulan Mei, Tentara Kemerdekaan Kachin, sebuah kelompok pemberontak etnis di ujung utara negara itu, mengatakan mereka menjatuhkan sebuah helikopter tempur militer selama bentrokan sengit di dekat kota Momak. Awal bulan ini, Amerika Serikat dan PBB mengutuk militer atas apa yang digambarkan Washington sebagai laporan kredibel dan memuakan tentang pembunuhan 11 penduduk desa termasuk anak-anak. Pernyataan itu muncul ketika media lokal dan penduduk mengatakan bahwa tentara menangkap 11 orang dari desa Dontau di wilayah Sagaing menyusul serangan ranjau dan bom terhadap konvoi militer sehari sebelumnya. Militer telah menolak klaim itu sebagai salah. Secara terpisah, militer juga terlibat dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung dengan Persatuan Nasional Karen atau KNU, sebuah kelompok pemberontak yang menantang kudeta di negara bagian Karen. Pertempuran itu telah memaksa lebih dari 3.900 pengungsi Myanmar melintasi perbatasan dengan Thailand, menurut Badan Pengungsi PBB UNHCR. UNHCR telah meminta Thailand pada hari Senin untuk mengizinkan mereka akses mendesak ke para pengungsi. Ribuan pengungsi juga diyakini terjebak di sisi perbatasan Myanmar dan KNU, memperingatkan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa militer juga dapat menargetkan warga sipil tersebut dengan serangan udara. KNU mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat dan mengidentifikasi zona larangan terbang untuk melindungi warga sipil.